Ini adalah daun sirih kuning. Biasanya dia sebagai tanaman hias saja. Dan dia hanya memiliki batang, daun, serta akar, tidak memiliki buah maupun bunga. Ini adalah akar dari daun sirih kuning. Akarnya berupa akar tunggang. Nah, seperti ini. Lanjut, ini adalah daunnya. Bentuk tulang daunnya itu adalah melengkung. Bisa dilihat di sini. Nah, ini melengkung. Lalu ini batangnya. Batangnya batang basah. Nah, seperti ini. Ini adalah daun sirih merah. Dia memiliki daun, batang, serta akar. Tidak memiliki buah, biji, ataupun bunga. Dan ini adalah daun sirih merah yang bentuk pertulangannya adalah melengkung seperti ini. Lalu ini batangnya. Batangnya merupakan batang basah, tidak berkambium. Ini adalah akarnya. Akarnya berupa akar tunggang seperti ini. Ini adalah tanaman pohon pacar air. Penampakannya seperti ini. Lalu ini adalah akarnya. Akarnya berupa akar serabut. Nah, lalu ini daunnya, pertulangan daunnya menyirip. Batangnya merupakan batang basah, tidak berkambium. Seperti ini. Lalu ini ada bunganya. Lalu kelopaknya ada 3 atau ganjil. Bisa dilihat itu kelopaknya. Lalu kita akan menghitung mahkota dari bunga pacar ayam. Setelah dihitung jumlah mahkotanya ganjil. Ini adalah pohon daun saga. Ini adalah biji dari pohon daun saga. Lalu ini adalah penampakan pada malam hari daun saga. Daunnya mengkuncup. Lalu daun saga merupakan daun majemuk dan pertulangannya adalah menyirip seperti ini. Ini adalah batangnya berkambium atau berkayu. Lalu ini adalah akarnya berupa akar serabut. Bisa dilihat di situ tuh, ada yang kecil-kecilnya gitu. Ini adalah pohon Anthurium Black Beauty atau sering disebut dengan pohon gelombang cinta. Ini adalah bentuk daunnya, bentuk pertulangannya yaitu menyirip. Bisa dilihat seperti itu. Lalu ini adalah batangnya. Batangnya merupakan batang basah, tidak berkambium. Seperti ini batangnya. Lalu ini adalah akar. Akarnya adalah akar serabut. Ini merupakan akar angin. Ini adalah buah atau tongkol. Transportasi pada tumbuhan, kita siapkan gula, air, 2 wadah atau 2 gelas yang telah diberi nama A, B, dan seledri. Selanjutnya, kita tuangkan air 200 ml ke setiap masing-masing wadah. Kita tuangkan. Nah, kita tuangkan pokoknya benar-benar sampai 200 ml ya. Agar pengukurannya nanti akan maksimal. Akan kita tahu apakah berkurang atau bertambah. Lanjut, kita tambahkan 2 sendok gula ke dalam gelas B. Kita masukkan 2 sendok gula, 1, 2. Lalu kita larutkan sampai benar-benar gulanya larut dengan air. Oke, kita larutkan terus sampai benar-benar larut. Kalau sudah larut, jadilah seperti ini. Kita masukkan
2 batang seledri ke setiap masing-masing wadah. Kita masukkan ke yang A. Lanjut, kita masukkan ke yang B. Nah, ini masih segar-segar banget nih daun seledrinya. Kita tunggu sampai 1 malam. Oke? Let's go. Lanjut, ini setelah 1 malam direndam. Inilah penampakannya setelah 1 malam direndam. Yang A, kita bisa lihat di sini, daunnya masih terlihat segar, ya, segar hijau gitu, dan tidak layu. Nah, seperti ini nih. Tuh, segar banget kan daunnya tuh. Tuh, masih hijau-hijau gitu. Ini untuk yang di gelas yang A. Untuk yang di gelas B, kita bisa lihat di sini, daunnya itu layu atau seledrinya layu. Nih, bisa dilihat ya. Tuh, seledrinya layu. Tuh, udah gitu warnanya lebih pucat gitu, kayak lebih ke hijau muda. Beda sama yang ini, sama yang di A. Gitu. Selanjutnya kita akan menghitung kadar air di setiap wadah. Kita dari yang A, kita tuangkan dulu. Nah, bisa dilihat di sini bahwa kadar airnya masih sama, yaitu 200 ml. Tidak ada perubahan. Lanjut yang B, kita tuangkan air yang di gelas B ke dalam pengukur. Dan bisa dilihat di sini bahwa kadar airnya bertambah sedikit, ya kan? Tuh, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba rasa dari kedua gelas tersebut. Nah, ini yang gelas A dulu. Kita coba rasanya. Rasanya itu sama seperti seledri pada umumnya. Kayak rada pahit, ya gitulah seledri. Rasa seledri seperti itu. Jadi kita lanjut untuk yang ke B. Kita coba makan seledri dari yang gelas B. Rasanya itu, dia itu rasanya manis, rada manis, dan itu tidak pahit kayak yang di gelas A. Kita akan melakukan praktikum tentang transportasi pada tumbuhan. Yang perlu kita siapkan ada 2 wadah yang telah diberi nama A dan B. Lanjut, kita siapkan pacar air, dan yang pasti pewarna makanan. Yang warnanya harus beda dari bunga yang akan kita pakai. Lanjut, kita tuangkan ke setiap masing-masing gelas sebanyak 200 ml air. Nah, kalau sudah jadi seperti ini. Lanjut, kita masukkan pewarna makanan ke setiap gelas sebanyak 1, 2, 3. Yang satunya juga sebanyak 3 tetes. 1, 2, 3. Nah, kan? Tuh, dia udah masuk seperti itu. Biarkan dia, menyebar dengan sendirinya. Lanjut, kita siapkan bunga yang ada tumbuhan pacar air yang ada akarnya dan tidak ada akarnya. Yang tidak ada akarnya dimasukkan ke gelas A. Sedangkan tumbuhan pacar air yang ada akarnya dimasukkan ke gelas B. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, kalau sudah dimasukkan, kita tunggu selama 3 jam. Nah, lanjut, kita akan melihat hasilnya. Nah, ini untuk yang gelas A, kita bisa lihat di sini, batangnya itu yang terendam, itu jadi lebih tipis. Kayak mungkin ya, kulitnya itu terkelupas atau bagaimana, jadi lebih tipis daripada batang yang atasnya yang tidak terendam. Terus warnanya juga, warna batang bawahnya jadi warna hijau seperti itu. Nah, kan jadi hijau seperti itu. Nah, gitu. Nah, oke, kalau itu kita taruh dulu. Kita taruh. Nah, daunnya juga masih segar gitu. Tuh. Lanjut yang B. Kita lihat bahwa batangnya itu lebih bengkok daripada sebelumnya.
nggak tahu itu kenapa. Dan terus ini juga terlihat di air itu bahwa si tumbuhan itu melakukan fotosintesis, jadi kayak ada gelembung-gelembungnya gitu. Nah, oke, kalau sudah kita taruh, kita akan mengukur kadar air di setiap masing-masing gelas. Ini ada gelas A dan gelas B. Kita ukur yang gelas A dulu. Kita masukkan airnya ke dalam wadah yang ada gelas kayak ada ukurannya. Kita lihat di sini. Nah, dia berkurang sedikit. Tadi kan 200 ml. Nah, dia berkurang. Kita lanjut ke yang gelas B. Kita tuangkan terlebih dahulu. Kita tuangkan. Ya, kita tunggu dan kita lihat coba. Nah, ini masih sama, yaitu 200 ml. Tidak ada perubahan. Ini adalah keadaan daun saga pada saat siang hari atau pada saat terang. Dia mekar atau tegak. Gitu. Pada saat malam hari, daunnya mengkuncup atau merunduk. Daun saga juga termasuk tumbuhan kacang-kacangan atau polong. Dia memiliki gerak tumbuhan yang bernama niktinasi atau epinasti, yaitu gerakan yang dipengaruhi oleh gelap terang. Ini adalah pohon putri malu. Ia memiliki gerak tumbuhan seismonasti. Kita akan melakukan sentuhan halus dan dia mengkuncup, tapi lebih lama mengkuncupnya. Terus yang kedua kita akan melakukan gerakan sentuhan sedang. Dan dia agak cepat saat menutup. Dan yang terakhir yaitu gerakan atau sentuhan kasar. Kita akan sentuh. Dan yang terjadi adalah dia cepat sekali mengkuncupnya.